Silakan Kak Riri bisa dimulai. Oke, Oke, sebelumnya perkenalkan saya Riri yang akan membahas materi malam ini. Eh, Ini jadi ada soal yang kemungkinan ada yang sudah mengerjakan ataupun tidak. Jadi sengaja Kak Riri share screen soalnya ulang dan untuk nomornya Kak Riri akan tunjuk sesuai display yang ada di laptop Kak Riri yang paling atas siapa, di bawahnya siapa. Jadi kalian ingat kalau yang sudah mengerjakan, kalian langsung jawab aja. Tadi saya mengerjakannya, jawabannya yang ini Kak. Tapi kalau belum, boleh disimak dulu teksnya, baru jawab. Mau salah atau benarnya itu nanti belakangan kita akan bahas bareng-bareng. Kita akan bahas bersama. Oke, baik. Display di laptop Kadiri yang paling atas sini adalah Adelia. Silakan Adelia. Untuk nomor satu jawaban kamu apa? Misalnya kok mic saya bermasalah, oke via chat bisa. Silakan Adel. Oke, Adel kayaknya jawab dia chat. Nggak apa-apa. Jawaban kamu yang mana? Di via chat juga nggak apa-apa. Oke, jawabannya Adelia adalah yang C. Inflasi menggerogoti nilai uang. Ya, betul jawabannya yang C. Oke, ada juga yang jawab Fadil ya. Jawabannya C. Inflasi menggerogoti nilai uang. Ya, betul jawabannya C. Dari mana C? Karena kalau kita lihat ide pokoknya itu ada di awal. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi ini ide pokoknya ya. Kondisi inflasi Indonesia belum stabil. Dan di kalimat 3 dijelaskan tentang inflasi dari tahun ke tahun. Maaf, kalimat kedua. Di kalimat ketiga dijelaskan definisi nilai waktu uang. Di sini nilai waktu uang. Puncaknya di kalimat keempat, inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Makanya judul yang paling tepat adalah C, inflasi menggerogoti nilai uang. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di bawah Adelia ada Nigar, silakan. Maaf Kak, bisa Kalau lihat mic-nya tidak, teksnya? ya suara kamu lebih loud, lebih keras. Jawabannya yang mana, Nigar? Bisa lihat teksnya lagi Kak? Oke, teksnya. Fokus di kalimat 3 ya. Kalimat dua atau kalimat tiga ya? Oh, oh ya maaf, kalimat 2. Nomor 2 kita. Pilihannya apa saja tadi Kak? Yang mana? Jawabannya yang mana? Nigar? Perekonomian. C ya. Oke, kita cocokkan ya di teksnya. Jawaban kamu C.
Kehidupan perekonomian tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang. Oke. Ini juga ada yang jawab C, falsah. Ya. Jawaban yang tepat adalah perekonomian. Kenapa perekonomian? Karena perekonomian itu adalah sebuah tindakan. Sedangkan berekonomi itu proses menjalankannya atau ya prosesnya berekonomi. Jadi lebih tepat ke perekonomian karena di sini dibahasnya tentang kehidupan perekonomian. Jadi kehidupan yang penuh dengan tindakan ekonomi. Oke, di bawah Nigar ada Andre. Silakan Andre. Karena yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tiga. Perlu lihat teksnya atau kamu sudah mengerjakan Andre? Silakan Andre. Mungkin tidak ada respon dari Andre. Di atas Andre ada Maria. Perlu lihat teksnya atau kamu sudah mengerjakan? Boleh dijawab. Silakan Maria. Oke, sini banyak yang silent treatment ya. Jadi sulit untuk berkomunikasi kita kalau kebanyakan silent treatment. Kalau kalian silent treatment tapi kalian menjawab via chat nggak apa-apa. Tapi ini silent treatment. Iya, tidak ada jawaban. Keep silent semua. Dan di chat juga sepi. Jadi kalau kalian silent ya nggak apa-apa. Yang penting di chat juga jawab. Oke, izin lihat teks lagi Kak. Oke, bagi yang sudah punya jawaban juga boleh jawab di chat atau bilang Kak, saya udah ada jawab Kak. Jawaban saya ini. Oke, silakan. Oke, ini ada jawabannya B. Oke, izin lihat pilihan lagi ketiga. Oke, boleh silakan. Oke, oke ada yang jawab A, ada yang jawab D. Oke, kita lihat. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Oke, kebanyakan yang jawab A. Kita cocokkan yang A terlebih dahulu. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah kas yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Oke. Yang pertama itu yang jawab A, yang jawab D. Kita cocokkan lagi. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah modal yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Oke, kalau modal kurang tepat ya. Karena apa? Modal itu adalah suatu hal yang
memang harus dikeluarkan. Jadi kayak kamu jualan kan ada modal. Nah, modalnya itu berapa? Nah, berarti modal memang harus yang dikeluarkan. Jadi kalau untuk modal kurang tepat. Kenapa lebih tepatnya kas? Lebih tepat kas karena kayak uang kas itu ada keluar, ada masuk. Kamu kayak bayar uang kas di kelas, pasti ditagih untuk pemasukan. Nanti saat ada kebutuhan atau keperluan di kelas, pasti uang kasnya itu dikeluarkan lagi. Makanya lebih tepat nilai waktu uang adalah jumlah kas. Jadi lebih tepat jawabannya yang A. Oke, nomor 4. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5. Oke. Oke, Karir kasih lihat teks kalimat 5-nya terlebih dahulu. Oke, udah ya. Kita lihat ke optionnya. Silakan. Oke, C. C. Lagi ada lagi yang mau jawab? Ada yang jawab C, ada yang jawab E. Mikro, C, C. Oke, banyak yang jawab C, mikro. Kita cocokkan ke teks. Akibatnya banyak yang jawab C ya. Kita lihat di teksnya, kita cocokkan di teks. Akibatnya pendapatan mikro menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pendapatan mikro, apa sih itu mikro? Coba yang jawab C atau jawab mikro. Apa sih mikro itu sebenarnya? Kenapa kalian bisa jawab mikro? Ada udah jelas ya. Ada alat yang namanya mikroskop. Ya, mikro itu kecil. Akibatnya pendapatan kecil menurun. Dia pendapatannya udah kecil, kenapa harus menurun? Jadi kurang tepat. Tadi kalau nggak salah ada yang jawab E. Tidak nyambung ya kalau untuk mikro ya. Tidak sesuai. Ada yang jawab E. E itu pilihannya hari-hari. Akibatnya pendapatan hari-hari. Ini kayak kalimatnya tidak efektif. Karena kalau mau pakai pendapatan hari-hari itu kayak pendapatan sehari-hari. Tapi juga kurang tepat ya. Karena yang dibahas ini adalah inflasi Indonesia, bukan individu. Bakal ada yang, ya, benar. Akibatnya pendapatan yang nyata. Tapi tulisannya bukan real, itu bukan REAL. Tulisannya adalah real, RIIL. Dalam KBBI, tulisan nyata, kata lain nyata atau real, itu tulisannya RIIL. Makanya dibacanya real, bukan real. Jadi di sini yang tepat adalah akibatnya pendapatan real menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah
memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi pendapatan yang nyata. Oke, lanjut untuk nomor 5. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6. Oke, ini ya dari oleh karena itu. Oke. Oke. Silakan jawabannya apa? Kak, ekuitas. Ekuitas. Boleh yang lain jawab dulu. Oke, B. Entitas. Apa? E. Derma. Entitas. Oke. Kita harus tahu dulu ya artinya. Dana. Dana udah pasti pada paham dana apa. Entiti dan entitas itu sama. Ha, entiti dan entitas itu adalah kesatuan. Jadi kayak objek yang diidentifikasi dan bisa dibedakan dari objek yang lain. Derma itu adalah berbagi. Sedangkan ekuitas itu banyak yang jawab ekuitas. Ekuitas itu adalah hak pemilik aset dari sebuah perusahaan. Itu ekuitas. Kayak ekuitas itu adalah eh, hak pemilik aset dari sebuah perusahaan seperti investor ya. Ekuitas itu. Nah, oke. Kebanyakan tadi jawab yang E, ekuitas. Jadi ekuitas itu kayak investor, pemegang saham. Itu ekuitas sama. Oke, kita lihat. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau ekuitas sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Kita garis bawahi persiapan kebutuhan di masa depan. Jadi lebih tepatnya itu ke dana. Karena kalau kita pilih ekuitas itu hanya individu. Sedangkan di teks ini membahas kembali lagi ke awal ya, inflasi Indonesia belum stabil. Jadi kita mengajak semuanya, baik yang memiliki perusahaan ataupun pegawai ataupun karyawan-karyawan biasa. Nah, kalau ekuitas itu lebih ke pemilik perusahaan atau orang yang punya saham. Jadi, kenapa jawabannya dana? Karena kalau kalian bikin rencana budget, biasanya planning budget plan, biasanya itu ada kayak dana tak terduga, ya kan? Dana tak terduga itu apa? Buat persiapan jaga-jaga ke depannya. Kalau misalnya eh, kalian keuangannya down dan keburukan-keburukan lainnya, makanya ada yang namanya dana tak terduga. Jadi untuk yang keenam itu lebih tepatnya adalah dana. Oke, nomor 6. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf di atas adalah
Oke, kita lihat teksnya ya. Kata berimbuhannya di sini Kak bold ada yang bermakna. Oke. Nih, pertama ada ini bermakna. Kita ubah warnanya biar kalian gak bingung. Terus, oke, ada ini. Ada menumbuhkan, ada memenuhi, melindungi. Oke, udah bermakna memenuhi, melindungi, menumbuhkan. Ini susah ya. Menumbuhkan, oke ada ini mengurangi. Dan menumbuhkan. Oke, dari keempat ini mana imbuhan yang salah menumbuhkan? Ada yang bilang menumbuhkan. Ada yang jawab menumbuhkan. Melindungi, memenuhi. Oke. Kita bahas satu-satu. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah jumlah kas yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Ini nggak ada kesalahan ya. Lebih bermakna daripada esok. Jadi maknanya, oke. Jadi maknanya kayak hari ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Dan hari esoknya juga harus lebih bermakna. Jadi kayak nilai waktu uang itu harus stabil. Nah, mengurangi di sini udah tepat ya, mengurangi. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang, udah tepat, mengurangi daya beli uang. Menumbuhkan yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Kurang tepat ya. Harusnya menaikkan. Jadi kayak membahas tentang kenaikan. Jadi yang ada kesalahan itu adalah menumbuhkan. Oke. Oke, gini deh. Ya, meningkatkan menaikkan atau kenaikan. Oke, gini deh. Em, sebagian kan ada yang sudah mengerjakan ya. Jadi biar kalian nggak capek juga scroll naik ke atas ke bawah. Kariri minta bagi yang sudah mengerjakan jawab di chat. Untuk nomor 7 jawaban kalian tadi mengerjakan apa? Silakan. Di chat boleh, open mic boleh bebas. Oke. Oke.
Jadi masih banyak yang belum mengerjakan ya. Oke, karena kalau yang Kak Riri lihat ya, yang Kak Riri lihat dari respon kalian di sini, yang sudah mengerjakan latihan soal ini itu 20% dari 100%. Oke, oke fine. Kalau gitu Kak Riri langsung bahas aja deh. Ternyata dari kalian hanya 20% yang mengerjakan dari 100%. Oke, baik. Oke, kita lihat nomor 7. Bacaan di atas lebih tepat jika diberi judul. Oke, oke, fine. Oke, kalau gitu hanya premium ya. Yang Pertalite sama Pertamax nggak dapet ya. Ya, Oke, oke, fine. Kalau gitu hari ini bahas aja deh. Oke, bacaan di atas lebih tepat jika diberi judul. Oke, jawabannya ini adalah yang D. Tadi udah ada yang jawab deh kayaknya. Tren dan karakteristik karakteristik penduduk miskin. Tadi kayaknya ada yang jawab deh. Oh, Nigar. Ya, betul jawabannya D. Kenapa D? Karena di awal sini udah dijelaskan. Tren jumlah penduduk miskin Indonesia dari waktu ke waktu. Di sini udah dijelaskan. Jadi jawaban yang tepat adalah tren dan karakteristik penduduk miskin. Oke, untuk nomor 7 ada pertanyaan nggak? belum ada. Aman, oke. Bacaan di atas merupakan jenis karangan. Bacaan di atas ini adalah merupakan jenis karangan eksposisi. Kenapa eksposisi? Oke, banyak banget yang bilang ke Kak Riri, Kak, cara membedakan berita dengan eksposisi itu gimana sih? Teks berita itu biasanya membahas tentang peristiwa yang telah terjadi pasti. Seperti berita kecelakaan, bencana alam, nah itu kan yang terjadi dan terlihat mata. Banyak faktanya dibandingkan opininya. Sedangkan eksposisi itu sama seperti berita menginformasikan. Tapi eksposisi itu ada pendapatnya. Sedangkan berita ada sih berita pendapat dari si penulis ada, tapi lebih too much ke eksposisi sih kalau untuk pendapatnya. Jadi kenapa dia eksposisi? Karena di sini membahas tentang tren jumlah penduduk miskin di Indonesia dari waktu ke waktu. Jadi, jika dalam teks tidak terdapat penjelasan suatu kejadian, bukan termasuk eksposisi ya, Kak. Iya, kejadian itu lebih tepat ke teks berita. Itu bedanya eksposisi dengan berita. Mereka sama-sama menginformasikan, tapi berita itu seperti kayak hal yang bisa diliput. Kalau eksposisi itu hanya informasi. Oke, paham ya bedanya eksposisi dan berita, guys? Oke, aman. Apakah terdapat perbedaan lain? Justru perbedaannya hanya itu yang inti. Karena eksposisi sama berita itu sama-sama menginformasikan dan ada faktanya, ada datanya.
Oke, Kak Riri kasih contoh lain. Ini teks eksposisi. Teks eksposisi itu membahas tentang manfaat semangka. Sedangkan teks berita sama tentang semangka. Teks eksposisi membahas manfaat semangka, kandungan semangka. Sedangkan teks berita dia membahas tentang eh, petani yang atau seorang yang punya kebun semangka. Dia meliput jadi kebun semangka orang itu walaupun diselipkan manfaat dan kandungan semangka. Itu bedanya. Jadi intinya kalau berita itu kayak seperti bisa diliput. Kayak misalnya berita banjir. Nah, itu bisa diliput. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke. Oke. Nomor 9. Jika bacaan tersebut dilanjutkan paragraf kelima, gagasan utama yang tepat adalah Oke, ini ada beberapa paragraf. Satu, dua. Oh, oke. Berarti kita bikin paragraf baru. Jawabannya itu adalah C. Karakteristik dan distribusi sektor pertanian. Kenapa? Jika ada pertanyaan seperti itu, jika kita menambahkan paragraf setelah paragraf terakhir, maka akan yang dibahas apa? Yang dibahas itu kita lihat di paragraf sebelumnya. Fokusnya di kalimat di apa namanya kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Kita garis bawahi atau kita bold paragraf 4 bagian terakhir. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan kantong kemiskinan penduduk. Maka dari itu, jawabannya adalah karakteristik dan distribusi sektor pertanian. Kenapa bukan sektor pertanian doang? Karena sebelumnya di sini dijelaskan karakteristik dan distribusi penduduk. Makanya jawabannya itu karakteristik dan distribusi sektor pertanian. Oke, untuk nomor 9 paham ya? Kita bisa lanjut ya ke nomor 10 ya. Jadi untuk menentukan isi paragraf apa yang perlu ditambahkan dengan melihat kalimat akhir paragraf sebelumnya saja, Kak. Iya, kalimat akhir dan awalnya ya. Maaf, Kak Riri tadi kurang tepat menjelaskannya. Kenapa di sini nih di awalnya dijelaskan karakteristik lain yang berkaitan dengan pendidikan dan distribusi. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan kantong kemiskinan penduduk. Makanya jawabannya karakteristik dan distribusi sektor pertanian. Pokoknya kalau misalnya diminta menambahkan paragraf baru setelah paragraf terakhir, itu fokus di paragraf terakhir. Jika ada juga kadang pertanyaan ada yang kayak gini. Jika kita menambahkan paragraf yang di tengah-tengah, kenapa bukan karakteristik perdagangan? Karena di sini dijelaskan adalah di terakhir sektor pertanian. Diulang lagi ya, tidak dijelaskan tentang perdagangan. Ada sih, tapi kita lebih ke sektor pertanian. Jadi fokus ke awal dan akhirnya. Sama halnya kayak kamu diminta menyematkan paragraf di bagian ya kan tadi yang menyebabkan kemiskinan itu tadi pertanian sesuaikan dengan teks betul. Terima kasih Nigar sudah membantu untuk menjelaskan. Oke, oke lanjut lagi ya. Jadi ada juga biasanya soal yang seperti ini kayak
Jika kita menambahkan paragraf baru di antara paragraf 2 dan 3, maka apa yang cocok untuk mengisi paragraf tersebut? Atau gagasan utama apa yang tepat untuk mengisi paragraf tersebut? Jika dimintanya tengah-tengah. Nah, itu caranya kamu lihat paragraf 2 dan paragraf 3. Lalu kamu kaitkan yang berkaitan atau yang menghubungkan antara paragraf tersebut. Oke, lanjut nomor 10. Kata tren pada paragraf pertama dapat diganti kata oke, tren. Pada paragraf pertama dapat diganti kata apa sih makna tren yang kalian ketahui? Oke. Sebenarnya untuk jawab nomor 10, kalau kalian paham maknanya nggak perlu lihat teksnya bisa. Jadi tren itu adalah kayak sekarang lagi tren ini velocity. Nah, ah, oke. Atau sekarang lagi tren yang namanya penggabungan karakter ini sama karakter ini jadi anomali apa. Nah, itu tren. Oke. Pada umumnya. Kurang tepat ya kalau untuk pada umumnya. Kalau kalian tahu maknanya tidak perlu. Makanya Kak Riri tanya dulu, makna tren itu apa? Misalnya lagi tren pakai baju nabrak-nabrak. Nah, berarti tren itu apa? Pasti tiap tahun trennya berbeda-beda. Jadi makna tren itu sesuatu yang banyak orang sukai, makanya menjadi tren untuk dicoba. Oke. Makna tren itu adalah fenomena yang populer dalam jangka waktu. Makanya setiap tahun trennya itu berbeda-beda. Viral bisa sama. Jadi kayak fenomena yang pada tahun ini ya fenomenanya itu. Tapi tahun depan pasti beda lagi. Itu tren. Nah, tren itu sama dengan kecenderungan. Kecenderungan juga seperti itu maknanya. Kecenderungan itu suatu hal yang cenderung dalam apa yang populer dalam jangka waktu. Jadi kayak di kelas, dia cenderung melihat si A karena belum ada yang bisa mengalahkan cantiknya si A. Jadi orang-orang cenderung melihat A. Tapi saat ada siswa baru yang mungkin cantiknya lebih dari si A ini, maka orang-orang bakalan beralih cenderung melihat si siswa baru ini. Makanya tren sama dengan kecenderungan. Oke, bisa dipahami ya. Oke,
Ya, tapi itu kan kalau kalian paham maknanya. Yang pertama. Yang kedua, Kak, berarti kita harus hafalin kamus besar bahasa Indonesia dong. Enggak juga. Kalau misalnya kalian, aduh, kita kan nggak hafal KBBI. Gimana cara menentukannya? Kita lihat di teksnya. Kata tren pada paragraf pertama dapat diganti kata, kita lihat di teksnya. Tren jumlah penduduk miskin di Indonesia dari waktu ke waktu lebih banyak tinggal di wilayah pedesaan. Nah, kamu cocokin ke pilihannya. Kecenderungan jumlah penduduk miskin. Kenapa kecenderungan? Karena di sini ada tahunnya, 1970 sampai dengan 1978. Jadi ada jangka waktunya, makanya kecenderungan. Oke, kita lanjut nomor 11. Ya, lebih mudah kita memperhatikan konteks soal, benar. Tapi jika kalian paham maknanya itu lebih cepat. Oke, kita lanjut nomor 11. Penulisan kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf kedua adalah Oke, penulisan kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf kedua itu adalah sedangkan. Kita lihat teksnya ya. Oke. Menurut BPS tahun 1993, rata-rata jumlah anggota keluarga penduduk miskin sebesar 5,9 orang, sedangkan jumlah keluarga rumah tangga yang hidup di atas garis kemiskinan lebih kecil dari itu. Kenapa sedangkan? Kenapa tidak karena, sehingga, walaupun, atau meskipun? Karena kalimat sebelumnya itu dipertegas tentang hal yang lebih miris atau minusnya dari kalimat apa di kalimat berikutnya. Oke, jadi fungsi sedangkan itu untuk menjelaskan hal yang pertentangan tapi berhubungan. Itu konjungsi sedangkan. Karena di kalimat sebelumnya dijelaskan 93 rata-rata jumlah anggota keluarga penduduk penduduk miskin sebesar 5,9 orang. Jumlah keluarga rumah tangga yang hidup di atas garis kemiskinan lebih kecil dari itu. Ada kata lebih kecil dari itu, berarti ini perbandingan. Jadi sedangkan itu intinya deh, yang lebih simpelnya. Sedangkan itu untuk membahas tentang perbandingan. Jadi bukan karena, kalau karena itu menjelaskan tentang alasan atau sebab akibat. Sehingga untuk memperkuat, walaupun untuk pilihan, sama seperti meskipun. Oke, 12. Penulisan kata depan yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf ke-1 adalah Oke, di sini ya. Oke, pilihannya itu ada di, karena, ke, daripada, oleh. Untuk kata rumpang ini, kalimat rumpang ini, kira-kira untuk di cocok nggak? Atau karena? Atau ke, atau daripada, atau oleh? Yang cocok yang mana? Boleh dijawab di chat.
Daripada, ada lagi, ada di, karena, ke, daripada, oleh. Agak horor ya namanya ya. Anggap saja tidak ada. Kariri bingung manggilnya siapa. Oke, kata kunci daripada. Bahkan tahun 1998, selisih jumlah penduduk miskin yang tinggal di pedesaan cukup mencolok lebih besar daripada mereka yang tinggal di kota ya. Daripada, karena di sini ada perbandingan pedesaan dengan kota. Maka yang tepat adalah daripada. Oke, next. Kalimat inti, kalimat pertama, paragraf kedua teks tersebut adalah oke. Kalimat inti dari kalimat pertama, paragraf kedua. Kita fokus di kalimat, kita fokus di paragraf kedua. Paragraf satu, ini paragraf kedua. Oke. Paragraf dua. Selama 3 tahun mereka belum mendapat ganti rugi. Baru 10 April. Baru 10 April ada 3,2028 nelayan dinyatakan sudah diverifikasi dan akan menerima tali kasih 3.097.000 per nelayan. Oke, jadi kalimat intinya itu adalah ini. Dan si penulis bisa tahu dari mana kalau tidak ada yang menyampaikan. Oke, karena di sini adalah tentang nelayan, otomatis si penulis pasti tahu karena ada yang menyampaikan. Jadi siapa yang menyampaikan? Yaitu nelayan. Apakah semua nelayan? Tidak. Pasti si penulis sebelum menulis ini dia mewawancarai salah satu nelayan. Jadi kalimat intinya adalah tentang perwakilan nelayan menyampaikan hal tersebut. Oke, topik bacaan tersebut adalah kenapa tidak B? Oke, yang tadi Kak Riri bilang ya, nelayan menyampaikan hal tersebut. Kenapa tidak B? Karena sebelum kamu membuat teks eksposisi kah, ini lebih masuk ke teks berita sih. Ini lebih masuk ke teks berita. Sebelum kamu membuat berita, apalagi kamu mau memuatnya sebagai artikel, itu pasti ada narasumber yang kamu wawancarai. Jadi misalnya kayak musibah banjir bandang di suatu kota. Jadi tidak mungkin kamu wawancarai semua orang. Pasti
satu atau dua orang yang kamu wawancarai sebagai perwakilan dari warga kota tersebut. Oleh karena itu, kenapa jawabannya D? Karena yang diwawancarai pasti tidak semua nelayan. Kalau nelayan menyampaikan hal tersebut, itu kayak semua nelayan yang mengatakannya. Konteksnya seperti itu. Oke. Oke, topik bacaan tersebut adalah topik bacaan tersebut itu lebih tepat di realisasi ganti rugi nelayan reklamasi. Ini salah penulisan ya. Jadi realisasi ini adalah kayak apa namanya? Penyataan ganti rugi nelayan reklamasi. Kenapa realisasi? Karena di sini banyak fakta-faktanya. Contohnya di paragraf 2. Ini ada faktanya seperti yang udah Karini bold ini. Kalimat pertama, kalimat keduanya juga sebanyak 300 nelayan tidak masuk dalam daftar nelayan yang terdampak reklamasi yang diverifikasi. Di sini juga ada nelayan hanya minta ganti rugi untuk tambahan bahan bakar selama 4 tahun sekitar 6 juta per nelayan. Makanya topiknya lebih tepat realisasi ganti rugi nelayan reklamasi karena itu ada data dan faktanya, kenyataan. Oke, pernyataan berikut yang paling benar dari teks tersebut adalah kita lihat yang A. Realisasi ganti rugi yang diberikan sudah sesuai dengan tuntutan nelayan sekalipun belum terrealisasi dengan baik. Tidak ada. Di sini dijelaskan. Selama 3 tahun mereka belum mendapat ganti rugi. Belum mendapat ganti rugi. Oke, berarti yang A kurang tepat karena tidak sesuai. Yang B, seluruh nelayan yang telah masuk verifikasi akan segera mendapat ganti rugi reklamasi. Seluruh nelayan yang verifikasi akan dapat ganti rugi reklamasi. Kita lihat di awal. Perwakilan nelayan terdampak menyampaikan hal tersebut pada rapat dengar pendapat. Oke. Tidak dijelaskan tentang nelayan yang diverifikasi ada di sini ya. Sebanyak 300 nelayan tidak masuk dalam daftar nelayan yang terdampak reklamasi yang diverifikasi. Para nelayan hanya minta ganti rugi untuk tambahan bahan bakar selama 4 tahun. Oke. Petugas kesulitan melakukan verifikasi karena ada penolakan nelayan di lapangan. Berarti kurang tepat karena tidak dijelaskan tentang nelayan yang masuk verifikasi. Yang C, reklamasi pelabuhan Belawan dinilai tidak efektif dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Oke, kita lihat apa di sini dibahas tentang kerusuhan. Tidak ada ya. Nelayan rugi karena reklamasi menutup alur. Perwakilan nelayan terdampak menyampaikan hal tersebut. Reklamasi sudah berlangsung 3 tahun, namun sampai sekarang nelayan belum dapat ganti rugi. Di sini udah jelaskan. Sudah berlangsung 3 tahun, berarti aman, tidak ada kerusuhan. Nelayan meminta ganti rugi bahan bakar dan biaya melaut selama 4 tahun akibat dampak reklamasi. Oke, kita lihat apa yang diminta nelayan. Meminta ganti rugi kepada PT Pelabuhan Indonesia. Mereka harus menambah 1 mil perjalanan setiap hari dengan tambahan 1 liter solar. Hanya itu, tidak ada lagi.
Tidak ada kata biaya melaut selama 4 tahun. Yang is, sejumlah nelayan tidak masuk daftar nelayan terdampak karena adanya penolakan di lapangan. Ya, ada di bagian sini. Jadi, jawaban yang tepat sesuai pada teks itu adalah yang E. Gitu ya caranya kalau kamu tidak ingin membaca teksnya keseluruhan, kamu cocokkan satu-satu, ada nggak nih? Sesuai nggak? Kalau nggak ada di teks berarti nggak sesuai. Kalau ada di teks dia sesuai. Oke, sebelum lanjut ke nomor berikutnya ada pertanyaan? Oke, lanjut. Simpulan paragraf kedua teks tersebut adalah oke. Untuk menentukan simpulan itu paragraf kedua. Oke, data hasil verifikasi terhadap 3,228 nelayan sudah final dan tidak ada tambahan lagi. Ini maksudnya yang ditanya nomor 6 ini adalah simpulan dari kedua paragraf tersebut ya. Jadi paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, caranya itu kita masing-masing lihat di bagian akhir paragraf. Jadi kayak gini. Rapat yang dipimpin. Oke. Ketua sumut itu dihadiri serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Thomas Octavianus Sipahlut PT Pelabuhan Indonesia diundang tetapi tidak hadir. Oke, yang utamanya ini adalah kepala bidangnya itu Thomas Octavianus tidak hadir dalam rapat. Makanya data hasil verifikasi terhadap kok 3,228 nelayan sudah final dan tidak ada tambahan lagi. Yang mengakibatkan terdampaknya pada nelayan-nelayan yang belum terverifikasi. Maka dari itu, simpulannya adalah harus ada hasil nyata dari rapat yang telah dilangsungkan tersebut untuk meminimalisasi permasalahan yang ada pada teks ini. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya.
Kesalahan EYD dalam kalimat tersebut ditemukan dalam kalimat. Dia ada di kalimat. Kita lihat yang pertama, kalimat kedua dari bawah deh. Kalimat keempat, paragraf kedua. Kalimat keempat, paragraf kedua berarti satu, dua, tiga, empat. Para nelayan hanya minta ganti rugi untuk tambahan bahan bakar. Oke, ini tidak ada kesalahan. Kalimat ke satu paragraf kedua. Kita lihat kalimat ke satu paragraf kedua. Selama 3 tahun mereka belum mendapat ganti rugi. Baru pada 10 April ada 3,228 nelayan dinyatakan sudah diverifikasi. Oke, ini juga tidak ada permasalahan. Kalimat ketiga paragraf kedua kita lihat. Satu, dua, tiga. 8 orang menerima dana secara simbolis. Benar. Angka yang kurang dari 2 kata atau hanya 2 kata itu ditulis bacaan. Tapi kalau lebih dari 2 kata, seperti 22, lebih dari 2 kata, dia biasa ditulis angka. Jadi tidak ada kesalahan. Kalimat dia ada di kalimat kedua paragraf kedua. Sorry ini typo. Dia ada di kalimat kedua paragraf kedua. Oke, kalimat kedua paragraf kedua. Pernelayan. Dia ada di baru 10 April. Per Pernelayan di bagian sini ya. Ya ini salah di bagian sini. Pernelayan harusnya dia itu dipisah. Jadi kayak per minggu, per satu. Jadi pernya dipisah dengan kata sebelumnya. Jadi jawabannya adalah kalimat kedua paragraf kedua. Yang untuk soal berikutnya, salah satu kalimat dalam paragraf tersebut tidak memenuhi unsur sebuah kalimat. Kalimat yang dimaksud adalah, oke, salah satu kalimat dalam paragraf tersebut tidak memenuhi unsur kalimat. Unsur kalimat itu adalah subjek, predikat, objek, keterangan. Lebih tepatnya ada subjek, predikat, objek. Nah, dari tadi yang kita lihat itu ada di awal paragraf, di paragraf pertama itu di bagian sini. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut itu dihadiri Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Friska Irnawati Purba, serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Thomas Octavianus Sipahelut, PT Pelabuhan Indonesia Pertama diundang tetapi tidak hadir. Nah, dia tidak ada predikatnya, hanya subjek dan objek. Maka tadi itu jawabannya adalah kalimat ke satu paragraf, maaf kalimat kelima paragraf ke satu. Kalimat terakhir dari paragraf pertama.
Oke, untuk nomor 19, nelayan terdampak reklamasi menyampaikan keluhannya. Reklamasi membuat nelayan rugi. Hasil penggabungan dua kalimat tersebut yang tepat adalah oke. Ini tidak perlu lihat teksnya. Dari A, B, C, D, E, mana yang cocok? Silakan dijawab di chat atau open mic. Silakan dari A, B, C, D, E, yang mana yang cocok? Oke, coba anggap saja tidak ada. Kira-kira jawaban kamu yang mana? Oke, ini kan ada tambahan katanya ya, ada kalau, jika, bahwa, tentang, agar. Yang lebih enak dibaca itu yang mana? Nggak ada teksnya. Yang ditanya ini ya, kamu menggabungkan dua kalimat ini dengan konjungsi apa biar sesuai. Jadi nelayan terdampak reklamasi menyampaikan keluhannya. Reklamasi membuat nelayan rugi. Kamu garis bawahi keluhannya, berarti nelayan berkata atau nelayan mengatakannya. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya tentang reklamasi membuat nelayan rugi, kurang tepat. Karena ini sama aja kayak kalimat langsung dan tidak langsung ya jatuhnya ya. Karena dia kayak menyatakan. Kalau tentang berarti masih menceritakan orang lain, tapi ini menyatakan. Seperti confess lah, confess. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya bahwa reklamasi membuat nelayan merugi. Iya. Kenapa tidak tentang? Kenapa lebih tepat bahwa? Karena bahwa itu menyampaikan lebih tepat ke bahwa. Kalau tentang itu seperti menceritakan, mengisahkan. Makanya tidak tepat kalau tentang. Oke, nomor 20. Kata reklamasi dalam kalimat tersebut adalah, oke, Kak Diri kasih tahu makna reklamasi. Reklamasi itu memperluas lahan yang sebelumnya tidak digunakan. Itu reklamasi.
Memperluas lahan di tempat yang sebelumnya tidak digunakan. Jadi makna reklamasi apa? Oke, silakan. Safa, Adel, anggap saja tidak ada. Riza, Salsa. Makna reklamasi memperluas lahan pada tempat yang sudah tidak digunakan. Oke, B. Pertanggungjawaban terhadap sesuatu, bukan? Tadi diulangin lagi ya. Misalnya, kamu punya kebun sampingan dengan si A. Tapi si A ini meninggal dan tidak punya ahli waris. Nah, kamu memperluas kebun kamu sampai ke punyanya si A. Karena udah nggak ada yang menggunakannya, karena tidak ada yang melanjutkan mengolah lahan tersebut. Jadi makna reklamasi apa? Iya, pemanfaatan daerah yang tidak berguna itu reklamasi. Dan ada pada teks di sini dijelaskan. Nelayan rugi karena reklamasi menutup alur kapal nelayan sehingga mereka harus menambah 1 mil perjalanan setiap hari. Jadi jalur nelayan ditutup akibat reklamasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada belajarnya bisa dikirim di grup nggak? Oke, nanti bisa kamu minta ke kakak admin. Nanti kali ini coba kirim ke kakak admin. Jadi kalian nanti bisa minta ke kakak admin. Oke. Udah selesai semua ya Kak Rifli? Bagaimana Kak? Udah selesai semua dibahas? Sudah? Ini lagi apa? Lagi menunggu mereka ada pertanyaan atau tidak? Oke. Mungkin sambil nunggu pertanyaan yang ditanyakan, sedikit informasi aja untuk yang tadi minta file pembahasan. File pembahasannya di-share di grup Bimbel Premium ya. Kalau untuk latihan soal via Google Form, udah Abang share di grup umum. Jadi apa latihan soalnya bisa dikerjakan kapan aja via Google Form. Terus untuk pembahasan ini di-record, untuk Zoom ini di-record dan recordnya di-upload di channel YouTube-nya Hore Digital. Jadi kalau yang mau review ulang atau nonton videonya ulang bisa ditonton di channel YouTube-nya Hore Digital. Insya Allah diuploadnya kalau nggak lusa atau nggak Sabtu gitu. Untuk yang mau tahu jadwal Zoom selanjutnya bisa daftar aja ke paket Bimbel Premium ya. Untuk info harga bisa di DM aja ke IG Hore Digital. Kalau yang mau join ke grup umum atau grup WA binaan Bimbel Hore Digital juga bisa DM ke IG Hore Digital ya. Oke, gimana sejauh ini ada pertanyaan mengenai soal yang tadi dibahas? Nah, karirnya ada pertanyaan tuh di room Oh, chat. mungkin ini di luar dari pembahasan. Bisa dijelaskan untuk beberapa konjungsi yang memerlukan koma sebelum konjungsi
Oke, bentar Kak Riri lagi memahami maksud kamu ya. Bisa dijelaskan untuk beberapa konjungsi yang memerlukan koma sebelum konjungsi, setelah konjungsi, ataupun yang tanpa memerlukan koma, Kak. Oke, oke. Jadi kata hubung yang memerlukan koma dan tidak memerlukan koma. Nah, biasanya kata hubung yang memerlukan koma itu dia membahas tentang perbandingan. Kayak tadi, sedangkan. Itu kalimat sebelumnya dibandingkan dengan kalimat sesudahnya atau kalimat setelahnya. Dan konjungsi yang tidak memerlukan koma itu hanya konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata. Bisa atau, dan, yang, dengan, nah itu tidak memerlukan tanda koma. Oke, bisa dipahami? Maksud cara nentuin konjungsi itu maksudnya gimana? Kan konjungsi mungkin ini Kak dari Safa itu kan konjungsi ada macam-macam nih kalau nggak salah. Ada kayak konjungsi antar kalimat atau konjungsi apa gitu kan. Cara nentuinnya gimana gitu. Oh iya, konjungsi ada macam-macam ya. Ada konjungsi waktu. Cara menentukan konjungsi. Konjungsi itu kan menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Caranya gimana? Caranya, jika ini berarti kalimat rumpang ya. Oke, ini berarti kalimat rumpang ya. Kalimat yang kosong, tidak ada konjungsinya. Nah, itu cara menentukan konjungsinya, lihat kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Jika kalimat sebelumnya itu berbanding dengan kalimat sesudahnya, berarti dia menggunakan konjungsi sedangkan, namun, tetapi, yang mana ini adalah konjungsi perbandingan. Itu yang pertama. Jika kalimat sebelumnya dan sesudahnya itu berhubungan, jadi kayak menekankan, seperti memberikan alasan. Jadi kalimat setelahnya memberikan alasan untuk memperjelas kalimat sebelumnya. Nah, itu berarti menggunakan konjungsi em, seperti meskipun atau walaupun. Jadi memperkuat. Yes. Dan ada juga konjungsi misalnya kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya berhubungan dengan waktu. Jadi kalimat sebelumnya itu menjelaskan waktu sekarang. Kalimat sesudahnya menjelaskan waktu flashback. Nah, itu berarti dia bisa menggunakan sebelumnya atau sesudahnya. Oke, contohnya ya. Contohnya kalimat waktu itu misalnya, Andi memakai baju berwarna biru sebelum pergi ke pesta tersebut. Jadi ada waktu. Waktunya apa? Waktunya itu Andi menggunakan baju sebelum dia pergi. Itu namanya konjungsi waktu. Kalau konjungsi perbandingan, contohnya, hmm, oke. Arga terlihat, Arga memang juara kelas. Tetapi
Yuni lebih cerdas dari dia. Nah, itu adalah perbandingan. Atau ada kata namun. Seperti kayak Arga memang juara kelas, namun karakternya membuat dia dibenci teman-temannya. Itu juga perbandingan. Mengapa tidak menggunakan akan tetapi? Akan tetapi bisa, bisa juga akan tetapi. Cuman kalau akan tetapi itu dalam kalimat efektif lebih masuk ke pemborosan kata. Makanya lebih seringnya tetapi atau namun. Oke, bisa dipahami? Tadi yang bertanya siapa Safa? Ya mungkin untuk Claude Mila pertanyaannya ini acak ya pembahasannya nggak ada jadwal. Jadwalnya ada tapi untuk jadwal hanya diinfokan di paket Bimbel Premium ya di grup Bimbel Premium. Jadi kalau mau tahu info jadwal Zoom-nya join ke grup premiumnya ya. Caranya gimana bisa DM ke IG Hore Digital. Nah untuk Safa tadi ada tahu ya Safa cara nantinya kan konjungsi itu kalau nggak salah terbagi menjadi empat. Ada konjungsi antar kalimat, terus ada konjungsi subordinatif, koordinatif sama korelatif kalau nggak salah, gitu kan. Sama ada juga konjungsi antar paragraf itu nanti kalau nggak salah udah pernah dibahas kok di Zoom sebelumnya sama tentor siapa gitu. Materinya tentang TIU SKD gitu. Nanti bisa dilihat aja di channel YouTube-nya Hore Digital gitu. Atau mungkin nanti Kak Riri bikin soal tentang konjungsi kali ya. Konjungsi masuknya di LBI atau ke PBM ya, Kak Riri? Lebih ke LBI kayaknya deh. Lebih ke LB ya. Mungkin besok pas Zoom LBI mungkin akan lebih dijelaskan lebih detail pas ada tentang soal konjungsi gitu. Biasanya kalau di LBI itu konjungsi antar kalimat sama antar paragraf gitu. Ya, biasanya antar kalimat, antar paragraf. Jarang yang antar kata ya. Ya, itu nanti masuknya ke LBI. Biasanya dia pakai teks yang panjang gitu. Oke, ada lagi yang tanyakan sebelum ditutup karena udah malam juga gitu. Gimana dari yang lainnya? Masih ada pertanyaan? Ya, benar. Cuma segitu. Testimoni banyak kok. DM aja ke IG Area Digital kalau masalah pendaftaran gitu. Besok ada Jumat Tengah, insya Allah ada. Kita menjelang apa ya? Menjelang ujian ini biasanya ada intensif kok. Hampir setiap hari ada Zoom. Cuma untuk sekarang kita fokusnya di UTBK sama RBB BUMN ya. Karena kan juga di akhir bulan ini kita ada RBB BUMN, ada Zoom RBB BUMN. Jadi Zoomnya selang-seling antara UTBK sama RBB BUMN. Nanti setelah UTBK kita ada Zoom untuk SKD kedinasan gitu. Kalau untuk kedinasan bisa dicek di IG Hore Digital juga. Jadi untuk yang kedinasan, CPNS, UTBK, BUMN itu ada di IG itu untuk harganya. Ya, untuk yang namanya phone, setiap hari Zoom Meet, insya Allah setiap hari kita Zoom Meet. Karena udah lagi intensif ya, intensif sampai hamin satu ujian, kalian ujian gitu. Intensif hampir setiap hari ada Zoom. Dan Zoomnya sehari bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali gitu. Kalau nggak ada Zoom, akan kita ganti dengan latihan soal via Google Form.
Nah, itu Kak Tiri mungkin bisa dibantu jawab untuk Safa. Kalimat efektif dan tidak efektif itu gimana gitu. Kalimat efektif dan tidak efektif gimana tuh Kak? Kan biasanya jawaban ada yang menghilangkan kata atau menambahkan kata, seperti menghilangkan kata atau menambahkan kata. Oke, kalimat efektif yang menghilangkan kata biasanya itu adalah menggunakan kata sinonim yang maknanya sama. Yang tadi Kak Riri bilang akan, tetapi itu kayak pemborosan. Misalnya ya contoh, em, dia peduli padamu cuma hanya kasihan. Nah ini kamu harus hilangkan kata cuma. Karena cuma dengan hanya itu maknanya sama. Ada kata menambahkan. Seperti tadi, dia peduli padamu karena kasihan. Nah, biasanya di pilihan ada itu. Jadi kalau untuk menambahkan biasanya kita lihat kalau di pilihan ganda ya untuk dicocok-cocokkan. Seperti itu, Sofa. Jadi kalau yang menghilangkan itu karena pemborosan kata. Seperti terima kasih banyak. Nah, itu pemborosan kata. Jadi kita harus hilangkan kata banyak. Jadi terima kasih. Oke. Intinya efektif adalah itu yang tidak bertele-tele gitu. Yang tidak bertele-tele, ya betul. Kayak istilahnya kayak sambutan kepada para bapak ibu gitu kan. Udah kepada para lagi. Ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Pendaftaran via IG apa WA? Bisa via IG, bisa via WA. Tapi kalau yang lebih fast responsif via WA ya. Kalau IG agak slow respon gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, udah aman ya. Atau mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan di kolom komentar record Zoom-nya ya di channel YouTube-nya Hore Digital gitu kalau masih ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada mungkin di akhir aja. Gimana Kak Riri? Bisa di akhir aja? Oke, baik. Karena udah 90 menit juga kayaknya ya, Kak ya. Ya. Oke, baik. Kak Rido ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Hmm, Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam. Selamat beristirahat. Oke, sama-sama semuanya. Selamat malam juga.